Pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, saya sengaja memilih kalimat judul menggunakan tanda tanya karena ini belum final atau belum titik. Apakah Megawati nanti akan bertemu dengan SBY karena Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan? Kalaulah memang nanti akan bertemu, kapan momentumnya? Atau jangan-jangan hal ini sulit realisasi mengingat sejarah panjang antara kedua tokoh ini yang memang dikatakan tanda kutip sedikit berjarak. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili PDIP, Bang Masinton Pasaribu sudah bersama saya di sini. Bang Masinton, apa kabar Bang? Baik, Mbak Caca. Pengamat politik kita, Pak Fahri Ali, bahkan Bapak sudah bertanya langsung kepada Ibu Mega. Apa sih masalah dengan Pak SBY? Sebelum saya ke Bang Masinton, karena pasti jawabannya akan begitu general ya, doakan. Pak, sebenarnya waktu Bapak 2009 bertanya kepada Ibu Mega, mengenai apa sih masalah dengan PSBY? Apa jawaban Ibu Mega pada saat itu? Mbak Mega nggak menjawab langsung. Oke. Cuman dia jawab, kok kamu, saya lupa redaksinya, kira-kira begini, kamu bisa lihat sendiri gitu. Tapi itu kan 2009 gitu. Nah kalau sekarang itu kan 2023 ketika situasi politis sudah sangat berubah. Pada waktu itu kan SBY masih presiden, Mbak Mega masih di luar dan boleh dikatakan oposisi kan, dan paling konsisten menjadi oposan ya pada waktu itu. Diajak masuk pun tidak mau gitu. Jadi secara psikologi sebenarnya situasinya berbeda dengan yang sekarang gitu. Nah yang kedua, Mbak Mega dengan Pak SBY ini itu kan sama-sama ya punya institusi di dalam proses pengindonesiaan kedua tokoh ini gitu. Mereka kalau kita sebut bisa sebagai apa namanya the national political lords gitu. Mereka adalah tuan-tuan politik pada tingkat nasional gitu. Nah, SBY itu mengalami proses pengindonesiaan yang insentif itu karena masuk di dalam dunia militer gitu. Lalu Mbak Mega di samping ayah beliau ya, Presiden Soekarno, itu memimpin sebuah partai nasionalis yang ya tidak membeda-bedakan suku plus agama gitu. Jadi proses pengindonesiaan keduanya itu cukup kuat. Jadi kalau event tahun 2009 yang Anda tanyakan, saya juga bingung kok Anda tahu itu, saya nanya gitu. Saya riset Bapak. Nah, jadi event ya tahun 2009 itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda ya. Ketika perasaan masih bermain. Nah sekarang realitas politik itu sudah sangat apa namanya berbeda ketika Mbak Mega tidak lagi ya berhadapan dengan SBY di dalam konteks ya kontestasi politik ya, dan pada saat yang sama muncul seorang tokoh besar yang bernama Joko Widodo, baik sebagai presiden maupun sebagai person yang punya pengaruh politik yang kuat, tetapi gitu belum menunjukkan preferensi politiknya kemana. Nah di dalam situasi yang semacam ini biasanya seorang political lord ya itu akan memandang realitas yang berbeda dari yang dia maksud selama ini gitu. Kira-kira begitu. Oke, Pak, pertanyaan sederhana dari masyarakat mengingat ini merupakan tokoh bangsa yang punya karakter cukup kuat. Betul. Luka lama atau masa lalu tadi masih membekas tidak sih? Atau mungkin sekarang mereka lebih realistis atau seperti apa? Iya, sebenarnya bisa lebih realistis ya dikatakan, tetapi itu kan tidak terlalu pas ya untuk kedua tokoh ini sebagai tuan dan puan ya politik yang menjaga ya dinamika politik pada tingkat nasional, ketika kemudian ya kepentingan bangsa as whole itu kemudian memerlukan kehadiran mereka gitu. Nah di sini ya yang Anda lihat adalah misalnya Presiden SBY ya itu mengatakan tentang menulis ya tentang mimpi gitu. Itu kan pada dasarnya mengajak ya para tokoh politik yang mempengaruhi ya dinamika politik nasional itu untuk lebih ya melihat
dan menyadari di mana posisi mereka masing-masing gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kemudian dengan perginya Anies ya dari koalisi Ya. yang semacam ini, mestinya SBY kemudian ingat lagi tentang mimpi itu. Baik. Gitu. Baik, jadi sudah dikode oleh Pak SBY ya. Benar, Bahkan benar. ada realitas, yakni adalah kepentingan bangsa. Pertanyaannya, siapa nih yang harus mulai dulu nih? Apakah dari Demokrat, dari Pak SBY, ataukah dari Bu Mega? Nanti dijawab Bang Masinton sesaat lagi. Bahkan saya juga nanti akan tersambung dengan Bang Herman Heron yang akan saya tanyakan lewat sambungan Zoom. Ini tampaknya sudah bersiap untuk menjawab pertanyaan saya. Sesaat lagi ya pemirsa ya, usai jeda berikut. Ya baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya sudah bersama dengan Bang Herman Heron yang sudah hadir di sini. Tapi mungkin Bang, saya mau tanya dulu ke Bang Masinton. Tadi kan sudah dikasih intro oleh Pak Fahri Ali yang tahu ternyata masa lalu dulu sih lama 2004 2009. Jadi bagaimana ini Bang? Kalau dari internal PDIP mungkin nggak Mbak Mega ini atau Ibu Mega ketemu dengan SBY? Mungkin Ibu Mega dulu telepon Pak SBY gimana? Politik itu kan seni kemungkinan, Mbak Caca. Jadi tidak ada yang nggak mungkin dalam situasi hari ini, apalagi untuk kebaikan bersama lah. Nah, artinya apa? Bahwa PDI Perjuangan itu tidak alergi. Itu dibuktikan ketika DPP PDI Perjuangan, Pak Sekjen, Pak Hasto, Pak Utut, kemudian ketemu dengan DPP Partai Demokrat, ya. Setelah itu kemudian Mbak Puan dan Mas AHY bulan Juni. Nah, kemudian bulan Agustus ya Mbak Puan juga datang ke ulang tahunnya Mas AHY. Yeah. Nah, artinya bahwa bagi PDI Perjuangan ya, prinsip dari PDI Perjuangan tuh karakternya kan gotong royong, merangkul gitu loh ya. Nah, artinya bagi PDI Perjuangan ya kami juga menghormati sikap dan kedaulatan partai masing-masing partai politik. Nah, ketika mau bergabung, mau sama-sama jalan, ya ayo, kira-kira gitu loh. Nah, tetapi menuju ke sana kan pasti ada pembicaraan-pembicaraan. Nah, pembicaraan-pembicaraan itu kan artinya begini, kita juga harus bisa memahami Pak SBY maupun Bu Mega sebagai presiden kelima dan keenam, beliau-beliau ini pasti jadwalnya juga padat. Betul. Gitu ya. Apalagi Bu Mega itu Dewan Pengarah di BRIN sama di Badan Pancasila itu.